semua ikut. Ya. Jangan diputuskan A, tapi ada juga mau ke B. Ini yang membuat soliditas itu menjadi pecah, menjadi tercerai-berai. Kalau sudah demikian susah untuk menang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pulang itu 300 orang, 700. Ya. Sampai di Uhud, Bapak Ibu, Rasulullah menjadikan Uhud itu sebagai benteng Rasulullah SAW di belakang. Jadi supaya apa? Supaya orang Quraisy bisanya menyerangnya dari depan aja, dari belakang nggak bisa. Ada sisi kiri yang ketika Rasulullah melihat ini terbuka. Jadi kalau seandainya dibiarkan terbuka, maka orang Quraisy itu akan bisa menyerang dari arah bukan kiri kanan ya. Kalau di belakang Uhud, Rasulullah SAW menghadap ke depan, itu sebelah kanan Rasulullah SAW itu tempat terbuka untuk diserang. Nah kebetulan Bapak Ibu ada pula di situ namanya Jabal Rumah, ya, ada bukit kecil yang muatlah sekitar 70 orang. Itu ditempatkan Rasulullah 50 orang ya untuk pasukan pemanah. Ya. Kalian 50 orang ya, tetap di Jabal Rumah. Jangan turun, walaupun kalian lihat kami kalah, jangan turun. Walaupun kalian lihat kami menang, jangan turun. Terus panahi aja orang itu. Kata Rasulullah, siap. Kata orang-orang yang di Jabal Rumah. Walaupun kalian lihat menang, udah ada ghanimah, jangan turun. Udah diingatkan Rasulullah. Pokoknya intinya perintah jangan turun dari Jabal Rumah. Kenapa? Karena yang di Jabal Rumah itu sebagai pasukan yang paling menentukan kemenangan. Ya. Karena pertahanan yang di situ ada selang. Kalau seandainya Jabal Rumah itu kosong, nanti bisa diserang dari arah sana. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah ya strategi Rasulullah. Jadi di antara strategi perang Rasulullah itu, kalau perang itu bukan musuh yang menentukan tempatnya, tapi Rasulullah. Supaya apa? Supaya tahu kita macam mana dan bagaimana strateginya. Ya. Tunggu Rasulullah. Nah orang-orang Quraisy jalan dari Mekah. Dan diantaranya sampai di Abwa. Bapak Ibu ingat Abwa? Yeah. Abwa itu tempat wafatnya ibunda Rasulullah SAW kan? Dikuburkan di sana. Abwa. Ketika sampai di situ orang-orang Quraisy yang tahu itu kuburan ibunda Rasul itu namanya Hindun. Hindun ini istri Abu Sufyan. Hindun ini saya nggak tahu apakah ayahnya atau saudara laki-lakinya tewas pada perang Badar. Hindun dendam dia dengan Rasulullah. Ketika sampai di Abwa, kata Hindun, wahai orang-orang Quraisy, ini makam Siti Aminah ini, ibu Muhammad, ibundanya Muhammad. Kita gali, kita bongkar kuburannya, kita rusak-rusak jasad ibunya. Kayak gitu pikiran orang itu saking dendamnya. Ya, orang udah dikubur pun mau dirusak. Itulah Hindu. Tapi karena idenya nggak masuk akal, jadi orang itu pula mengikuti orang mati pula mau kita rusak. Fokus, nggak jadi. Begitulah otaknya Hindu di bak dendamnya. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, akhirnya mereka datang. Ketika mereka datang, Bapak Ibu ternyata sampai di situ mereka dihadapkan dengan Rasulullah. Ada Jabal Rumah, ya, ada pas-pasan, ada Uhud yang melindungi mereka sehingga mereka tidak bisa menyerang dari belakang. Nah, jadi ada berhadapan. Ya. Ini misalkan tembok ini Pak, dan ini Jabal Uhud, ya kan agak begini dia bentuknya. Di sini pasukan Allah, di sebelah kanan Rasulullah itu ada Jabal Rumah atau bukit rumah, bukit tempat pemanah dari 50 orang. Pasukan di sana Bapak Ibu ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini sekitar 100 orang berkuda. Itu nggak ikut perang. Nengkreng aja di sana mereka Pak, nggak ikut perang. Nengok aja Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini Bapak Ibu waktu itu masih musyrik. Ya. Dalam sejarah Khalid bin Walid ini kalau dia ikut perang tidak pernah peperangan itu kalah. Itu Khalid bin Walid sampai dia mati, syahid, sampai dia masuk Islam.
itu selalu jadi panglima perang tuh orang salah. Asalkan dia ikut di situ nggak pernah kalah perang itu. Ya. Walaupun kalah tipis lah, ya, masih dianggap menang, itulah kira-kira. Masih dianggap menang. Itu kalau ada Khalid bin Walid. Jadi waktu itu Khalid bin Walid masih musyrik. Pertanyaannya kenapa waktu perang Badar kalah? Karena dia nggak ikut. Nggak ikut dia. Waktu perang Badar itu dia datang ke Syam, dia nggak ikut. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, gitulah. Ya. Udah bertengkar Khalid bin Walid di sana. Masukkan orang-orang musyrikin di depan. Begitulah Pak Ibu suasana, ya, strategi yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy banyak bawa harta banyak Pak, harta banyak. Unta itu sampai 3.000 ekor unta, bahkan lebih. Ya. 200 ekor kuda perang. Ya. Dan di antara 3.000 ada juga unta yang disembelih, yang untuk makan. Jadi udah siap semua. Jadi mau perang berhari-hari pun udah siap tuh orang Quraisy dengan harta. Banyak di antara kabilah-kabilah itu yang nyumbang untuk peperangan. Jadi sudah siap akan perang. Nah, tapi Bapak Ibu saya mau izin, ya, agak saya gantung di ceritanya ini, ya, karena kebetulan ya saya mau ke bandara ini, ya, ada tamu mau dijemput. Ya. Kebetulan jam 6 harus sudah bertolak saya dari sini sebetulnya. Jadi saya mau izin supaya agak penasaran ya Bapak Ibu, ya. Maka macam mana jalannya peperangan